Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Data Warehouse and Data Mining. Pada kali ini materi yang akan kita bahas adalah perancangan data warehouse untuk logical and physical. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas ada dua materi penting. Yang pertama adalah terkait logical design dan yang kedua terkait physical design. Nah, di dalam logical design ada beberapa poin yang nanti akan kita bahas, yaitu yang pertama OLTP, yang kedua data warehouse, dan yang ketiga OLAP, dan yang keempat dimensi, dan yang kelima adalah agregasi. Begitupun untuk physical design, poin yang akan kita bahas sama seperti logical design. Nanti kita akan belajar apa perbedaan antara logical design dan physical design. Yang pertama logical design, berisi mengenai keterangan entitas, primary key, dan foreign key beserta atribut. Di mana di bagian logical design ini nanti kalau misalkan dalam database itu seperti tabel. Ada entitasnya, ada atributnya, ada primary key-nya, dan ada foreign key-nya. Nah, gambar ini merupakan contoh dari rancangan logical design. Ada time, ada dimensi waktu, kemudian ada product, kemudian ada sales, ada store. Nah, di dalam logical design itu ada istilah yang dinamakan dengan dimensi tabel dan fact table atau tabel fakta. Dimensi table kalau kita lihat dari gambar ini yaitu adalah tanggal atau date atau time, kemudian product, kemudian store. Dimensi table itu berisi data-data master yang berasal dari OLTP. OLTP merupakan Online Transaction Processing atau aplikasi yang disimpan dalam database yang digunakan untuk transaksi sehari-hari. OLTP itu menjadi sumber dari data warehouse. Nah, OLTP inilah nantinya data-data tersebut akan diekspor atau diekstraksi ke dalam data warehouse. Dalam hal ini, data warehouse itu ditampung dalam logical design. Nah, dimensi, kalau kita kaitkan dengan tabel yang ada dalam database, maka dimensi itu seperti tabel master. Misalkan tabel barang, tabel pelanggan, tabel sales, tabel supplier, tabel mahasiswa misalkan, dan seterusnya. Tabel-tabel master itu kalau dalam data warehouse itu disebut sebagai tabel dimensi. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari gambar ini, maka sales, ya, tabel sales di situ menjadi tabel fakta. Nah, tabel fakta ini nanti kalau misalkan di OLTP atau di dalam database operasional atau database transaksi itu diibaratkan seperti tabel penjualan, tabel pembelian, atau tabel-tabel yang berisi data-data transaksi yang berhubungan dengan tabel-tabel master. Nah, sedangkan di dalam data warehouse, logical design, ini di sini dicontohkan adalah tabel sales. Dia berisi foreign key dari tabel-tabel dimensi, kemudian satu lagi berisi data-data summary atau data-data perhitungan, misalkan total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan terbanyak, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan logical design. Logical design untuk OLTP. Dalam OLTP atau Online Transaction Processing, desain logical yang ada hanya mencangkup kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang bersifat transaksional saja. Jadi, di dalam logical design ini, data-data OLTP yang kita kumpulkan, itu yang berhubungan dengan transaksi-transaksi penjualan saja, atau transaksi-transaksi yang bersifat rutinitas. Contoh misalkan, di perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, maka OLTP yang dikumpulkan adalah yang berhubungan dengan data-data transaksi penjualannya saja. Misalkan penjualan selama 1 hari, penjualan dalam 1 minggu, penjualan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dan seterusnya. Kemudian contoh lain misalkan di dunia akademik, misalkan di kampus. Maka yang dimaksud dengan transaksional itu adalah contoh kalau di kampus, misalkan di Siakat itu ada data-data penginputan KRS, data-data penginputan
penilaian, kemudian ada data-data untuk penginputan pembayaran. Nah, sumber-sumber data yang tadi disebutkan itu digunakan untuk sumber data ke dalam data warehouse. Sehingga nanti data yang sudah diambil tadi diolahlah oleh data warehouse untuk menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi stakeholder atau manajer, direktur, penanam saham, dan lain sebagainya. Digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Kemudian logical design untuk perancangan data warehouse. Logical design dalam perancangan data warehouse ditinjau dari data mart yang dibutuhkan dalam pembangunan data warehouse. Oke, data mart seperti yang kita ketahui adalah merupakan bagian dari data warehouse atau merupakan subnya data warehouse. Jadi seumpama misalkan ada perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, kemudian kita mau membuatkan data warehouse, maka data warehouse-nya mencakup secara keseluruhan perusahaan tersebut. Nah, data mart-nya itu adalah bagian-bagian kecil dari data warehouse-nya. Misalkan data penjualan, kemudian data pembelian, kemudian data penggajian karyawan, atau bagian-bagian yang lain yang kalau itu disatukan, maka akan menjadi sebuah data warehouse. Itu adalah data mart. Kemudian logical design untuk dimensional modeling. Yang pertama, perubahan pada tabel dimensi. Dimensi berubah secara lambat. Kemudian tipe-tipe perusahaannya. Kemudian ada lagi dimensi lain. Dimensi lain ini, yang pertama ada ukuran dimensi yang sangat besar. Kemudian nanti ada yang disebut sebagai dimensi sampah. Oke, kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan dimensi berubah secara lambat? Kalau kita flashback lagi, bahwa tabel dimensi itu ibaratnya kalau dalam sebuah database transaksional itu disebut sebagai tabel master. Kenapa dimensi berubah secara lambat? Oke, contohnya misalkan ya, tabel dimensi ini kan rata-rata penginputan datanya setelah diinput maka data tersebut akan bersifat konstan, jarang berubah, bahkan nyaris tidak ada perubahan gitu. Contoh misalkan data lokasi, data departemen perusahaan, ya. Data karyawan, data aset, itu bisa berubah, tetapi perubahan-perubahan tersebut tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu banyak perubahan-perubahan datanya. Kemudian, beberapa dimensi bisa berubah secara lambat, misalkan penambahan departemen, penambahan cabang, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa data-data semacam ini itu perubahannya tidak cepat, ya, perubahan-perubahan datanya itu tidak selalu dinamis, seperti data-data transaksi, tetapi perubahan-perubahan itu periode perubahannya itu bisa lama. Kemudian produk key dari produk tidak berubah. Deskripsi dan atribut lain bisa berubah namun lambat. Kemudian dalam sumber sistem OLTP, nilai baru menimpa nilai lama. Oke, jadi kalau misalkan dari OLTP itu misalkan diupdate, maka data yang lama akan dihapus. Kemudian data baru akan masuk. Nah, kalau data warehouse, itu data lama yang sudah kita masukkan, ketika data tersebut dimasukkan kembali, maka data tersebut itu tidaklah hilang. Tetap akan disimpan dalam log activity-nya data warehouse. Berbeda dengan database yang bersifat OLTP atau transaksional. Kemudian, perubahan di tabel dimensi harus memperhitungkan nilai yang lama dan yang baru. Kemudian pengubahan pada tabel dimensi bergantung pada jenis data warehouse-nya. Baik, yang kedua tadi ada dimensi lain. Nah, dimensi lain ini yang pertama ada dimensi ukuran besar. Contoh misalkan customer. Customer itu datanya bisa sangat banyak. Misalkan di aplikasi online shop atau raksasa-raksasa e-commerce yang ada di Indonesia itu sangat memungkinkan data yang ditampilkan itu bisa 20 juta baris. Kemudian bisa memiliki atribut yang sangat banyak atau sangat lebar, misalkan bisa lebih dari 150 kolom, dan bisa memiliki hierarki yang jamak. Hierarki yang jamak itu misalkan ada satu field kolom, alamat. Alamat ini nanti terdiri dari ada nama jalan, ada nama kelurahan, ada nama kecamatan, nama kota, provinsi, dan sebagainya. Nah, itu kalau misalkan di total-total, itu nanti bisa sampai ratusan kolom.
Nah, kemudian produk. Produk juga sama seperti customers. Ya, sama seperti data customer. Sangat banyak, bisa lebih dari 100.000 jenis produk. Misalkan di aplikasi-aplikasi e-commerce yang besar yang ada di Indonesia, itu ada banyak sekali jenis-jenis produk yang dijual. Ya, bisa ratusan ribu, bisa jutaan bahkan. Karena bisa jadi ada penjual yang menjual barangnya itu barangnya sama dengan penjual yang lainnya. Nah, dalam database, apakah itu terhitung dalam satu barang? Tentu tidak. Itu tetap terhitung dua barang karena barang tersebut dijual oleh penjual yang berbeda. Kemudian juga memiliki atribut yang lebar, ya, atau yang sangat banyak kolom-kolomnya. Bisa terdiri misalkan dari 100 sampai dengan 100 kolom, dan bisa memungkinkan juga memiliki hierarki yang jamak sifatnya. Kemudian dimensi lain ini, penggunaan dimensi tersebut bisa sangat tidak optimal. Ya, jadi kalau misalkan data-data tersebut mau dimasukkan dalam data warehouse, itu tidak semuanya harus dimasukkan. Misalkan data customer. Data customer misalkan totalnya sebenarnya ada 100 kolom. Tetapi ketika data tersebut diambil, itu bisa saja yang diisi oleh customer hanya 10 kolom, 15 kolom, atau 20 kolom. Atau mungkin hanya 5 kolom. Nah, dari kolom-kolom yang sudah diisi customer tadi, kalau kita mau mengambil datanya untuk data warehouse, maka tidak semua kolom itu kita libatkan. Bisa saja hanya kolom-kolom tertentu sesuai dengan data apa yang mau kita analisis. Misalkan, kalau dari data customer yang mau kita ambil itu hanya misalkan nomor KTP, kemudian nama, jenis kelamin, umur, kemudian kota atau kabupaten di mana tempat si pembeli tersebut gitu. Jadi data itu yang mau dianalisa, sehingga itu saja yang kita ambil. Kalau misalkan kita mau hanya mengambil data customer berdasarkan jenis kelamin, misalkan laki-laki dan perempuan, maka yang kita ambil ya cukup nomor KTP, nama sama jenis kelamin saja. Karena data yang lain tidak mau kita analisa. Nah, kurang lebih seperti itu data warehouse. Jadi kita memfilter, tidak semua kolom-kolom itu kita gunakan untuk menganalisa data ketika data tersebut masuk ke dalam data warehouse. Kemudian ada lagi yang istilah yang namanya dimensi sampah. Ada beberapa atribut yang mungkin tidak berguna dalam struktur data warehouse, tetapi di dalam data OLTP ada. Misalkan data yang bersifat flag, yang opsional gitu. Ada data ya atau tidak gitu, yes or no, true or false, yang ada di dalam inputan database. Nah, itu kalau misalkan tidak kita gunakan untuk analisa, ya kita buang saja. Nah, data-data yang kita buang tadi dalam data warehouse itu disebut sebagai data sampah atau dimensi sampah. Apakah data itu tersebut tidak penting? Bukan tidak penting, tetapi tidak kita gunakan untuk analisa kasus yang mau kita bangun. Misalkan seperti itu. Baik, selanjutnya ada kode teks. Kode teks ini misalkan ya, seperti produk dengan kode tertentu. Kemudian ada informasi teks bebas. Misalkan kayak deskripsi produk atau kolom komentar. Ya, nah deskripsi produk ini kan biasanya panjang ya. Misalkan penjualan produk USB ya. Nah, nanti penjabaran dari USB itu kan akan sangat panjang dan akan sangat banyak, sehingga nanti produk itu yang diambil hanya USB-nya saja atau serinya. Tetapi deskripsi yang terlalu lebar itu biasanya tidak digunakan di dalam data warehouse. Kemudian kolom-kolom komentar. Ya, kolom komentar kalau misalkan memang untuk digunakan di analisa review pelanggan, oke, bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan dalam kasus tertentu kita tidak menilai bagaimana komen pelanggan, maka komentar tersebut itu kita hilangkan. Kemudian beberapa informasi yang terkandung di dalamnya bisa sangat sulit untuk dijelajahi untuk proses text mining misalkan pada informasi teks tertentu. Kemudian terkadang atribut-atribut dimensi ini bisa menjadi penting atau tidak. Maka diperlukan keputusan untuk membuang atau mempertahankannya. Jadi tugas kita sebagai analisis data di dalam data warehouse itu adalah pintar-pintar kita memilih kolom-kolom mana saja yang akan kita gunakan untuk proses dalam data warehouse. Kemudian mana yang tidak penting atau mana yang belum digunakan untuk analisis data, maka itu sebaiknya dihapus saja. Nah, itu
kita perlu pertimbangan-pertimbangan khusus. Misalkan contoh, buang semua info teks dan flag. Jadi info-info teks yang seperti dijelaskan pada slide sebelumnya itu dihapus atau dihilangkan saja. Atau biarkan info teks dan flag apa adanya dalam tabel fakta. Tetap kita input, tetapi tidak kita gunakan dalam analisa. Tetapi resikonya adalah memorinya akan terlalu banyak atau full bahkan. Kemudian pisahkan atau sendirikan info teks dan flag dalam satu tabel dimensi. Jadi kita buat suatu tabel lagi, tabel dimensi baru namanya tabel sampah. Misalkan gitu ya. Nah, tabel sampah ini nanti berisi tentang data-data yang tidak kita gunakan di dalam analisa data warehouse, tetapi dalam OLTP ada misalkan. Kemudian cukup pertahankan info teks dan flag yang penting ya. Jadi misalkan ada transaksi hari ini ya atau tidak, jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu, dan seterusnya. Kemudian logical design untuk perancangan data agregat. Data agregat ini adalah data-data yang terpisah dari sumber-sumber data yang berbeda atau disimpan dalam satu database, namun dipecah dalam beberapa tabel, kemudian akan dikumpulkan kembali. Dikumpulkan ke mana? Dikumpulkan ke dalam data warehouse. Nah, ini disebut sebagai data agregat. Nah, data agregat itu pada umumnya itu ringkasan dari pengelompokan data tertentu. Biasanya menggunakan fungsi-fungsi statistik sederhana. Misalkan ada sum, average, mean, max, group by, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi dasar tersebut yang biasa digunakan untuk statistik, itu dalam data warehouse sering juga digunakan untuk data-data agregat. Nah, ini penting ya, karena kebutuhan penyimpanan dalam data itu bisa diminimalisir dengan query yang lebih efektif. Logical design untuk perancangan data agregat. Contoh kasusnya ini misalkan. Ada suatu data warehouse berisi data transaksi sebanyak 5 tahun. Oke, ada 5 tahun data history. Dengan 300 toko melaporkan transaksi hariannya terhadap 40.000 produk di suatu toko. Di dalam 5 tahun itu ada 300 toko, punya cabang 300 toko, dan melaporkan setiap harinya itu 40.000 transaksi di setiap toko. Berapa jumlah baris pada tabel fakta yang terlibat? Tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 365 ya, 1 tahunnya, dikali 300 tokonya, kemudian dikali dengan 40.000 produk. Itu kalau di total kurang lebih ada 20 miliar baris untuk data yang tersimpan di dalam tabel fakta. Sangat banyak sekali. Tapi perlu diingat juga, semakin banyak data dalam data warehouse, maka kita akan bisa menganalisa data dengan lebih tepat. Dengan catatan, data yang kita analisa itu adalah data sebenarnya, data yang valid, kemudian data yang bersifat prediktif. Bisa digunakan untuk memprediksi transaksi-transaksi di masa yang akan datang atau di periode yang akan datang. Oke. Contoh kasus lain misalkan sebuah perusahaan telepon menyimpan data selama 5 tahun, lalu mencatat 150 juta panggilan tiap harinya. Ya tinggal dikalikan saja itu ya, berarti setiap harinya kalau ada 150 juta panggilan dikalikan 5 tahun dikali 365, maka bisa dihitung sendiri berapa banyak total data transaksi yang akan disimpan di dalam tabel fakta di dalam data warehouse untuk kasus perusahaan komunikasi tadi. Kemudian logical design untuk perancangan data agregat yang selanjutnya mengagregasi atau mengumpulkan tabel-tabel fakta. Tabel fakta berarti kan berisi tabel-tabel transaksi. Jadi tabel-tabel transaksi dari OLTP tadi akan kita masukkan ke dalam tabel fakta. Beberapa data bisa digunakan dengan meninjau dimensi yang disederhanakan atau dinaikkan hierarkinya. Nah, cara ini disebut sebagai multi-way aggregation atau secara langsung agregasinya. Selanjutnya logical design untuk perancangan data agregat. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini itu terdapat ada 4 tabel dimensi dan ada 2 tabel fakta.
Apa saja tabel dimensinya? Tabel dimensinya terdiri dari yang pertama ada tabel produk, ada tabel time atau waktu, ada tabel store, ada tabel kategori key. Kemudian terdiri dari dua tabel fakta. Tabel faktanya terdiri dari sales, kemudian ada lagi tabel sales, tapi sales yang kedua ini itu merupakan contoh dari penggunaan one way agregat atau agregat secara langsung, ya. Oke, selanjutnya physical design di OLTP. Kalau tadi kita sudah membahas tentang logical design, nah sekarang bagaimana tentang physical design-nya? Physical design-nya itu ya berarti desain secara fisiknya. Yang pertama di OLTP dulu. Nah, di OLTP itu nanti berisi tentang physical design-nya, yaitu rincian mengenai entitas, kemudian atribut, jenis data, panjang nilai, dan sebagainya. Kemudian berisi keterangan tentang indexing, ya, indexing primary key-nya, kemudian lokasi penempatan database, ya, di drive apa misalkan sumber datanya, kemudian berapa banyak ukurannya atau berapa besar ukurannya, dan jenis penyimpanannya, disimpan dalam database, dalam hard disk, atau dalam cloud computing misalkan, dan sebagainya. Parameter awalan dari pembuatan DBMS OLTP. Oke, gambar ini merupakan contoh dari physical design. Ada dimensi time, ada dimensi produk, ada dimensi store, dan ada fact table untuk sales. Nah, physical design untuk data warehouse. Jika tadi physical design untuk OLTP, sekarang physical design untuk data warehouse. Langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama, ada develop standar, ada create aggregate plan, ada determine data partitioning, ada establish clustering option, ada prepare indexing strategy, ada assign storage structure, kemudian ada complete physical model. Nah, kalau diringkas dari langkah-langkah tadi, yang pertama, poin pentingnya adalah pembuatan perencanaan agregasi. Nah, ini perlu kita perhatikan mengenai hierarki-hierarki yang penting. Kemudian perlu diperhatikan apakah OLAP perlu menyertakan data agregat atau tidak. Kemudian adanya opsi clustering, adanya opsi untuk klasterisasi. Penempatan dan manajemen data yang berhubungan dalam satu blok penyimpanan. Jadi ketika kita membangun secara fisik untuk desain data warehouse ini, maka kita perlu pertimbangkan apakah data yang kita simpan untuk data warehouse ini perlu diblok, dibagi menjadi beberapa partisi hard disk atau server atau cloud dan sebagainya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya adalah kita hitung berapa banyak data yang akan ditampung. Kalau yang kita tampung sampai dengan miliaran datanya, mungkin bisa saja kita bagi menjadi 3 blok cluster. Tapi kalau misalkan datanya tidak terlalu sedikit, misalkan hanya 1 juta, 2 juta data, yang itu memang hanya disimpan dalam satu blok penyimpanan saja cukup, maka kita tidak perlu pecah menjadi beberapa partisi penyimpanan. Nah, ini penting untuk mengklaster tempat penyimpanan agar nanti pada saat data warehouse digunakan, itu efisiensi tempat penyimpanan datanya memungkinkan untuk bisa dioptimasi. Kemudian perlunya strategi indexing. Indexing ini merupakan kalau dalam database itu primary key-nya. Kenapa indexing? Indexing biasanya digunakan untuk pencarian data. Indexing biasanya digunakan untuk kunci dalam kita melakukan pelaporan, rekap data, kemudian simulasi data, kemudian rekapitulasi data, itu menggunakan indeks pada database. Kemudian menentukan struktur penyimpanan. Nah, penyimpanan bertahap data warehouse ya, bisa data sementara, data staging, sama pendukung aplikasi front end. Nah, apa yang dimaksud dengan data sementara? Data sementara itu data yang hanya bersifat temporer. Jadi kita misalkan nih punya OLTP, mau kita ekstrak ke dalam data warehouse melalui proses ETL. Nah, di dalam proses tersebut, jika memungkinkan data tersebut tidak bisa langsung dipindahkan, maka data tersebut disimpan dulu dalam tempat penyimpanan data tapi sifatnya temporary.
Ketika data ini sudah masuk ke semua dalam data warehouse, maka data temporary ini akan dihapus. Kemudian data staging, ya, data staging ini ya data warehouse-nya itu tadi. Kemudian kita juga perlu mendukung aplikasi front end, misalkan nanti untuk visualisasi datanya itu menggunakan website, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi mobile, itu juga perlu dipertimbangkan. Karena jika kita berbicara tentang data warehouse, maka kita hanya berbicara tempatnya saja. Maka supaya data warehouse ini bisa lebih bermakna atau bisa lebih bermanfaat bagi penggunanya, perlu adanya information delivery. Information delivery itu adalah informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan bisnis. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan-keputusan bisnis. Sehingga para pemangku kepentingan-kepentingan bisnis tadi supaya lebih mudah dalam mengakses data, mereka perlu melihat datanya misalkan lewat website. Kemudian bisa juga dengan menggunakan aplikasi-aplikasi mobile. Nah, website, aplikasi mobile itu merupakan aplikasi-aplikasi untuk front end. Kemudian penyelesaian model fisik, ya. Yang pertama standarisasi penamaan objek, kemudian pembuatan DDL, kemudian pemilihan RDBMS. Nah, yang pertama standarisasi penamaan objek. Nah, usahakan kalau kita memberikan nama pada suatu objek, misalkan tabel, kemudian atribut dan sebagainya, berikan nama objek itu dengan sejelas-jelasnya. Ya, jangan disingkat. Kalaupun harus disingkat, maka singkatan itu harus mewakili dari data yang sebenarnya. Kemudian pembuatan DDL, ya, DDL data definition language, yaitu pembuatan database-nya, dan pastikan kita juga memilih relational database management system yang baik. Misalkan kita mau menggunakan apa? Oracle, MySQL, SQL Server, dan sebagainya. Tentukan pilihannya berdasarkan dengan kebutuhannya. Semakin besar data yang kita butuhkan, maka tempat penampungan datanya pun akan semakin besar juga kita perlukan. Misalkan menggunakan Oracle, atau kita hanya menggunakan database yang bersifat free open source, kita bisa gunakan MySQL. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu perlu kita lakukan ketika kita mau membangun sebuah data warehouse. Lalu bagaimana jika sumbernya itu berasal dari database yang berbeda? Ya tidak masalah, karena kita ada proses ETL. Nah, dalam ETL itu ada ekstraksi, transformasi, sama loading. Nah, transformasi ini adalah perubahan bentuk. Jadi, database yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda tadi, ketika dijadikan satu dalam data warehouse, itu harus konsisten mengikuti RDBMS yang digunakannya itu apa. Jadi, misalkan RDBMS yang menggunakan MySQL, sumber datanya mau dari SQL Server, mau dari Excel, mau dari Oracle, mau dari Access, ketika dia masuk dalam data warehouse-nya MySQL tadi, maka itu akan konsisten menjadi format standar dari MySQL-nya. Ya. Nah, physical design untuk OLAP. OLAP, Online Analytical Processing. OLAP ini merupakan terusannya dari OLTP. Kalau dalam bahasa sederhananya, OLTP itu data yang ada di dalam database transaksional. OLAP itu adalah data yang berada di dalam data warehouse. Analytical. Dalam analytical berarti akan ada proses analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, OLAP memiliki karakteristik data multidimensional. Multidimensional itu berarti data yang bersifat bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Multidimensi, berarti banyak dimensi. Contoh sederhananya, misalkan saya mau membuat laporan penjualan dengan menggunakan OLAP. Maka ketika saya melihat laporan penjualan tadi dengan menggunakan OLAP, maka saya bisa melihat laporan penjualan dari berbagai sisi. Misalkan saya bisa melihat laporan penjualan by pelanggan, laporan penjualan by wilayah, laporan penjualan by produk, laporan penjualan per waktu, laporan penjualan per sales. Saya bisa melihat itu dari berbagai dimensi, sesuai dengan kebutuhan dari si penggunanya. Nah, biasanya ketentuan penyimpanan data retrieval OLAP ditentukan oleh software pendukung. OLAP ini kita butuh tools pendukungnya. Ya, bisa juga kita menggunakan tools bawaan dari database. Misalkan kita menggunakan MySQL, maka yang kita gunakan itu adalah perintah-perintah SQL yang biasa kita gunakan di dalam database relasional gitu. Tetapi
software-software yang mendukung OLAP sudah banyak, misalkan seperti Pentaho, kemudian ada RapidMiner, Python, dan sebagainya. Itu mendukung untuk banyak library-library yang mendukung untuk proses dari analisa dengan menggunakan OLAP. Nah, kemudian physical design untuk dimensional modeling, pemberian indeks, tabel fakta. Jika DBMS tidak mengindeks pada primary key, buatlah B3 index dari full primary key, kemudian aturlah urutan dari unsur key individu. Jangan lewatkan meninjau kolom dengan ciri-ciri metrik. Kemudian misalkan contohnya, jika banyak query meninjau penjualan dalam dolar dengan rentan waktu tertentu, ada baiknya kolom penjualan menjadi indeks. Ya, jadi penentuan indeks ini adalah kita tentukan banyaknya kita mencari data dengan kriteria tertentu, maka itulah yang harus dijadikan sebagai indeks pencariannya. Kemudian tabel dimensi juga sama, penjelasannya seperti yang di dalam tabel fakta tadi. Kemudian physical design untuk perancangan data atau agregat, untuk agregat ya. Nah, peringkasan data atau summary data atau data summary ini tergantung pada penggunaan query-nya. Jika banyak yang meminta query, misalkan ada yang bersifat mingguan atau harian, sebaiknya data agregat dirancang sebagai mingguan atau harian. Ya, jadi misalkan ada manajer atau direktur minta penjualan per minggu misalkan. Maka buatkanlah agregatnya ya, itu per minggu. Per hari, buatkan per hari. Bagaimana caranya? Kalau kita flashback di slide yang sebelumnya bahwa di dalam data warehouse itu terdapat dimensi waktu, tabel dimensi waktu. Nah, tabel dimensi waktu itu berfungsi pada saat kita membuat agregat seperti ini. Kita mau menampilkan data dalam bentuk harian, mingguan, atau bulanan. Itu semuanya kita atur di dalam dimensi waktu. Oke, baik. Untuk materi perancangan data warehouse dari sisi logikal dan fisikal itu cukup sekian. Silahkan bisa dipelajari kembali dan jangan lupa mengerjakan post test. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.